kolonial masih menguasai Indonesia. Sedangkan banyak juga rakyat yang menginginkan perlawanan secara diplomasi. Apakah lebih baik kita mendirikan partai politik yang bersifat nasionalis? Karena nasionalis itu kan bersifat menyatukan semua kepentingan rakyat dan juga menyatukan pendapat rakyat. Ini menurut saya merupakan pilihan yang tepat. Bagaimana menurut saya? Namun saya khawatir sebenarnya, seandainya kita mendirikan partai politik, bisa jadi akan langsung bereaksi keras dari pemerintah kolonial. Mereka baru 1 tahun menumpas perlawanan PKI. Partai nasional akan dinilai sebagai pengganti PKI yang sudah dilarang. Ditambah partai ini bersifat menyatukan pendapat rakyat. Itu benar juga. Tapi kita harus berani. Bagaimanapun juga itu juga keinginan kita gitu. Karena keinginan rakyat juga keinginan kita. Apalagi sebagian rakyat telah mempercayai kepada kita untuk mendirikan partai politik itu. Ditambah lagi ini kan bersifat nasional. Kalau kita belajar dari sebelum-sebelumnya, partai politik yang bersifat nasional itu mendapatkan keberhasilan yang bagus. Misalnya saja kita lihat yang seperti Industri Pabrik ataupun Perhimpunan Indonesia, itu mendapat reaksi yang bagus dari pemerintah. Bagaimana kan menurut kamu kalau seandainya kita memang harus melakukan kebijakan itu? Baiklah, itu harus kita. Mari kita dirikan partai politik tersebut. Namun nama apakah yang usul? Kalau menurut saya, Partai Nasionalis Indonesia. Bagaimana kamu, apakah setuju atau ada usulan lain? Baik, mari kita diskusikan usulan. Ayo kita diskusikan dengan kepala. Partai Nasionalis Indonesia atau biasa dikenal dengan PNI memiliki peran yang sangat penting dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia. Beberapa di antaranya adalah PNI menjadi salah satu organisasi pergerakan kemerdekaan yang paling awal dan paling berpengaruh di Indonesia. PNI menyebarluaskan ideologi nasionalisme dan kesadaran politik di kalangan rakyat. PNI juga melakukan propaganda dan aksi-aksi demonstrasi untuk menentang penjajahan Belanda. PNI menjadi salah satu penggagas dari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda merupakan deklarasi persatuan bangsa Indonesia yang mengakui satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Sumpah Pemuda menjadi tonggak sejarah dalam pembentukan identitas nasional Indonesia. PNI juga menjadi salah satu inisiator dari Kongres Pemuda kedua pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Kongres Pemuda kedua merupakan pertemuan antara berbagai organisasi pemuda nasionalis yang membahas mengenai masalah-masalah kebangsaan dan kemerdekaan. Kongres Pemuda menghasilkan beberapa keputusan penting seperti pembentukan Badan Musyawarah Kebangsaan atau BMK, pembentukan Komite Nasional Indonesia atau KNI, dan penetapan lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan. PNI menjadi salah satu pelopor dari Persatuan Perjuangan pada tahun 1937. Persatuan Perjuangan merupakan aliansi antara partai-partai nasionalis yang menuntut kemerdekaan penuh dari Belanda. Persatuan Perjuangan melancarkan gerakan boikot terhadap produk-produk Belanda dan mengadakan rapat-rapat umum untuk menyuarakan aspirasi rakyat. PNI menjadi salah satu anggota dari GAPI pada tahun 1941. GAPI merupakan koalisi antara partai-partai nasionalis, agama, dan komunis yang menuntut kemerdekaan Indonesia dari Belanda. GAPI juga melakukan persiapan-persiapan untuk menghadapi kemungkinan Perang Dunia Kedua di Asia. PNI menjadi salah satu aktor dari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno dan Hatta menjadi tokoh PNI membacakan teks proklamasi yang menyatakan bahwa Indonesia merdeka dari segala bentuk penjajahan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan momen bersejarah dalam perjuangan bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari belenggu kolonialisme. PNI juga menjadi salah satu pejuang dalam Perang Kemerdekaan Indonesia
yaitu pada tahun 1945 sampai 1949, PNI berperan dalam membentuk pemerintahan Republik Indonesia, membentuk Tentara Nasional Indonesia, dan mengorganisir perlawanan rakyat terhadap agresi militer Belanda. PNI juga berperan dalam melakukan diplomasi internasional untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan dari negara-negara lain. PNI didirikan pada 4 Juli 1927 di Bandung. Pada tanggal 9 Juli 1929, pemerintah kolonial sudah mempunyai kecurigaan terhadap PNI. Akhirnya, pada 6 Agustus, pihak kolonial mengeluarkan ancaman. Selanjutnya, pada rapat umum 15 September 1929 di Bandung, pihak kolonial semakin khawatir karena kalangan tentara dan polisi mendapat pengaruh dari PNI, sehingga pihak kolonial memberikan larangan agar anggota polisi tidak boleh bergabung untuk menjadi bagian PNI. Namun, pada akhir Desember 1929, PNI memiliki sebanyak 10.000 anggota yang membuat pihak berwenang merasa khawatir, sehingga Soekarno dan 7 pemimpin partai lainnya ditangkap pada Desember 1929. PNI dibubarkan karena dianggap membahayakan pihak Belanda karena dianggap akan menyebarkan berbagai ajaran untuk berusaha mencapai kemerdekaan Indonesia dengan menghabisi penjajahan terhadap pihak kolonial. Sehingga pada tanggal 29 Desember 1929 terjadi penangkapan oleh kolonial Belanda yang telah direncanakan sebelumnya terhadap tokoh-tokoh PNI di Yogyakarta seperti Insinyur Soekarno, Gatot Mangkupraja, Supriyadinata, Maskun Sumadireja. Selanjutnya, pada 18 Agustus 1930 menyampaikan pidatonya yang berjudul Indonesia Menggugat, sehingga menjadi dorongan kaum pergerakan untuk mengajukan pendapat atau protes. PNI mengadakan kongres yang diselenggarakan di Batavia yang berisi tentang pembubaran PNI karena dianggap mengancam ketertiban umum dan akibatnya PNI dibubarkan pada 25 April 1931. Setelah beberapa hari, PNI diubah namanya menjadi Partindo yang didirikan oleh mantan anggota PNI yang diketuai oleh Sartono dengan tujuan memerdekakan Indonesia yang berasaskan nasionalisme. Pada akhirnya, Soekarno bergabung dengan Partindo dan menjadi pemimpinnya. PNI atau Partai Nasional Indonesia dibentuk berdasarkan gagasan untuk tidak kooperatif dengan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Keberadaan PNI memberikan banyak keteladanan yang dapat diterapkan oleh seluruh warga Indonesia hingga saat ini, antara lain: yang pertama, semangat nasionalisme dan perjuangan melawan penjajah. Kehadiran Partai Nasional Indonesia dianggap membahayakan Belanda karena menyebarkan ajaran-ajaran pergerakan kemerdekaan. Karena itu, pemerintah Hindia Belanda mulai mengeluarkan perintah penangkapan. Yang kedua, kerjasama dan tanggung jawab. Pemerintah Hindia Belanda memang semakin tidak setuju dengan perkembangan PNI dan melakukan berbagai macam upaya untuk membubarkannya. Banyaknya tekanan dari Belanda tidak membuat PNI bubar, justru semakin kuat karena rasa kerjasama dan tanggung jawab yang ada. Rasa kerjasama dan tanggung jawab ini bisa membekali setiap orang untuk dapat berpartisipasi dalam kelompok maupun masyarakat. Dengan demikian, tentu akan sangat baik jika anak-anak dan orang dewasa belajar untuk bekerja sama dan bertanggung jawab seperti tokoh-tokoh PNI. Yang ketiga, berani. Keberanian yang dimiliki oleh para tokoh PNI membuat partai ini tidak mudah dibubarkan meski banyak upaya yang dilakukan Belanda. Berani yang dimaksud adalah sikap tegas dalam bertindak dan mengambil keputusan secara tepat. Selain itu, sikap pantang menyerah menghadapi segala pertentangan yang dilakukan Belanda juga patut dicontoh. Bahkan, semangat untuk terus berupaya hingga mencapai keberhasilan juga perlu dicontoh. Itulah beberapa keteladanan dari Partai Nasional Indonesia yang bisa dicontoh oleh semua kalangan masyarakat. Semoga hal-hal baik dari PNI dapat meningkatkan rasa nasionalisme kita semua. Sekian, terima kasih.
Organisasi-organisasi pergerakan terus berkembang sebagai salah satu wujud nasionalisme serta perjuangan bangsa Indonesia. Partai Nasional Indonesia menjadi partai politik yang didirikan pada tahun 1927 yang memiliki nama awal Perserikatan Nasional Indonesia. PNI berkaitan erat dengan ideologi Marhainisme yang merupakan ideologi yang dicetuskan oleh Soekarno pada zaman pergerakan di saat perekonomian telah dikuasai oleh penjajah kolonial Belanda. Hal ini menjadi salah satu cara untuk menghilangkan penindasan, pemerasan, penganiayaan, serta memiliki tujuan untuk menyetarakan masyarakat Indonesia dan memakmurkan serta memerdekakan bangsa Indonesia. PNI didirikan oleh Soekarno dan teman-temannya di Bandung. Dan dalam proses berdirinya pun memiliki tantangan yang dihadapi oleh organisasi PNI, seperti dibubarkannya organisasi ini oleh kolonial Belanda karena dianggap membahayakan eksistensi dari kolonial. Lalu PNI digantikan dengan organisasi yang sama, namun dengan nama yang berbeda, yaitu Partindo. Akan tetapi, organisasi tersebut juga mengalami penolakan oleh tokoh intelektual Indonesia, yaitu Muhammad Hatta, yang kemudian bersama dengan Sultan Syahrir mendirikan organisasi baru yang disebut dengan Pendidikan Nasional Indonesia Baru. Itulah sejarah Partai Nasional Indonesia yang telah kami sajikan. Semoga video ini dapat menambah wawasan kita semua dan memberi pesan arti penting nasionalisme. Terima kasih sudah menonton.